Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas akuntansi syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan Islam Nusantara, materi periodisasi perkembangan peradaban Islam dan ciri-cirinya. Terdapat fase-fase dalam atau periodisasi dalam sejarah Islam. Ada dua periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh ulama Indonesia, yaitu Hashimi dan Harun Nasution. Menurut Ahmad Hashimi, periodisasi sejarah Islam adalah sebagai berikut: 1. Permulaan Islam. 2. Daulah Muawiyah. 3. Daulah Abbasiyah. 4. Daulah Abbasiyah kedua. 5. Daulah Abbasiyah ketiga. 5. Daulah Asia ketiga. 6. Daulah Mongol. 7. Daulah Utsmaniyah. 8. Kebangkitan Islam. Sementara Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan antara 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. 3. Periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. 1. Peradaban Islam pada masa klasik antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa Rasulullah. Ketika Rasul hijrah dan diangkat menjadi kepala negara, Rasul melaksanakan 1. Proklamasi berdirinya sebuah negara. 2. Mendirikan Masjid Nabawi. C. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. D. Membuat undang-undang dan peraturan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang terkenal dengan istilah Tertib Madinah. E. Membuat batas wilayah sebagai basis teritorial dengan membuat parit pada waktu Perang Khandaq. F. Membuat lembaga-lembaga pelengkap sebuah pemerintahan, semisal angkatan perang, pengadilan, lembaga pendidikan, baitul mal, lembaga yang mengatur administrasi negara, serta menyusun ahli-ahli yang cakap yang bertindak sebagai pendamping Nabi. Kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar menjadi khalifahnya berkisar 2 tahun, akan tetapi beliau dalam memimpin umat Islam menghasilkan beberapa kemajuan, antara lain: 1. Perbaikan sosial kemasyarakatan. Perbaikan sosial yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah usaha menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng atau orang-orang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. 2. Perluasan wilayah dan pengembangan wilayah Islam. Adapun perluasan dan pengembangan wilayah Islam telah mencapai daerah Irak dan Syria. Daerah Islam tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah dan setiap wilayah diangkat menjadi seorang gubernur. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketiga, masa Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Islam mengalami perkembangan begitu besar seperti pada aspek teritorial yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu ekspansi wilayah di luar Arabia, di mana ekspansi pertama dilancarkan ke ibu kota Syria, Damaskus, Ardan, dan Hijaz yang berhasil dikuasai hingga pada 635 Masehi. Selain perluasan wilayah, beliau juga meletakkan dasar-dasar kehidupan sebuah negara, seperti mengenalkan sistem administrasi pemerintahan yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Adapun perluasan dan wilayah Islam
mencapai daerah Irak, Syria. Daerah-daerah Islam tersebut dibagi menjadi beberapa wilayah. Pada setiap wilayah diangkat seorang gubernur. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar ada usul dari Ketiga, masa Umar bin Khattab antara tahun 634 sampai 694 Masehi. Islam mengalami perkembangan begitu besar seperti pada aspek teritorial yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, ekspansi wilayah di luar Arabia. Kedua, meletakkan dasar-dasar kehidupan sebuah negara. 3. Mendirikan korps militer dan digaji sesuai dengan tugasnya masing-masing. 4. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. 5. Beliau memberi gaji kepada imam dan pengadaan penerangan lampu dalam masjid. Keempat, pada masa Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656. Dalam masa pemerintahannya yang cukup lama, sekitar 12 tahun, keberhasilan dibuktikan di mana beliau mampu meneruskan kegiatan ekspansi wilayah hingga berhasil dilakukan seperti Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, Transylvania, Tabaristan, serta sebagian wilayah yang tersisa dari Persia. Di samping itu, beliau berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian suplai air ke kota, membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, termasuk memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Beliau juga memprakarsai pengumpulan dan penulisan mushaf Al-Quran yang dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Selanjutnya, Khalifahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 696 sampai 691 Masehi. Beliau tidak banyak yang dapat dilakukan untuk perkembangan kebudayaan Islam pada saat itu. Namun berangkat dari masa inilah, maka pada masa-masa pemerintahan selanjutnya timbullah paham-paham keagamaan seperti Khawarij, Syiah dan sebagainya yang memberikan dampak terbukanya dunia cakrawala pemikiran umat Islam. Yang kedua adalah periode pertengahan. Pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 1. Bidang politik. Terjadi balance of power karena di bagian barat terjadi pemusuhan antara Bani Umayyah II di Andalusia dengan Kekaisaran Caroling di Perancis. Sedangkan di bagian timur terjadi perseteruan antara Bani Abbasiyah dengan Kekaisaran Bizantium Timur di semenanjung Balkan. Bani Abbasiyah juga bermusuhan dengan Bani Umayyah II dalam perebutan kekuasaan pada tahun 750 Masehi. Kekaisaran Caroling bermusuhan dengan Kekaisaran Bizantium Timur dalam merebutkan Italia. Oleh karena itu, terjadilah persekutuan antara Bani Abbasiyah dengan Kekaisaran Caroling, sedangkan Bani Umayyah bersekutu dengan Bizantium Timur. Persekutuan baru berakhir setelah terjadi Perang Salib tahun 1096 sampai 1291. Kedua, bidang sosial ekonomi. Islam telah menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Keadaan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan Eropa. Islam berarti telah menguasai daerah Timur Tengah yang ketika itu menjadi jalur dagang dari Asia ke Eropa. Saat itu perdagangan ditentukan oleh negara-negara Islam. Hal ini menyebabkan mereka menemukan benua Asia dan Amerika. 3. Bidang kebudayaan. Melalui bangsa Arab atau Islam, Eropa dapat memahami ilmu pengetahuan kuno seperti dari Yunani dan Babilonia. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan kebudayaan saat itu adalah antara lain sebagai berikut. 1. Al-Farabi. 2. Ibnu Rashid. 3. Ibnu Sina. Ketiga, periode Islam. Guna pemulihan kembali kekuatan Islam, maka mengadakan suatu gerakan pembaruan dengan mengevaluasi yang menjadi
penyebab mundurnya Islam dan mencari ide-ide pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Gerakan pembaharuan tersebut antara lain: 1. Gerakan Wahabiyah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tahun 1703 sampai 1787 di Arabia, Syah Waliullah di Madinah, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dikomandoi oleh Syed Muhammad Sanusi dari Aljazair. Gerakan penerjemah B. Gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam dan pengiriman para pelajar Muslim untuk belajar ke Eropa dan Inggris. Di Indonesia terdapat baharu dan atau partai politik besar yang menentang penjajahan di antaranya 1. Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto berdiri pada tahun 1912 dan merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911. Kedua, Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Soekarno 1927. C. Pendidikan Nasional Indonesia PNI baru didirikan oleh Muhammad Hatta 1931. D. Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI) menjadi partai politik tahun 1932 yang didirikan oleh Muchtar Lufi. Para pembaharu tersebut antara lain: 1. Muhammad Abdul Wahhab, yaitu ulama besar yang produktif yang lahir di Najd, Arab Saudi. Salah satu kitabnya yaitu Kitab Tauhid, sebuah kitab yang berisi tentang mengisahkan Allah dengan membasmi praktek-praktek tahayul, bid'ah, khurafat yang ada pada umat Islam dan mengajak untuk kembali ke ajaran tauhid yang sebenarnya. Gerakan pembaharuan Abdul Wahhab tersebut dikenal dengan gerakan Wahabiyah. B. Rifaat Tahtawi yang lahir di Tahta merupakan pembaharu Islam yang pemikirannya yaitu menyerukan kepada umat Islam agar menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. C. Jamaluddin Al-Ghafani yang lahir di Asadabad dengan pemikiran pembaharuannya adalah supaya umat Islam kembali pada ajaran agama Islam yang murni, kepemimpinan oktorasi supaya diubah menjadi demokrasi untuk mewujudkan kemajuan masyarakat Islam yang dinamis agar kaum wanita putih sama dengan kaum pria, dan gerakan pan-Islamisme yaitu penyatuan seluruh umat Islam. D. Muhammad Abduh. C. Sayyid Qutb. F. Sir Sayyid Ahmad Han. G. Muhammad Iqbal. Itu saja dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.